Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Devi dan teman-teman semua. Saya Winda Adisya selaku moderator pada hari ini yang akan memandu jalannya diskusi pada kelompok 7 yang beranggotakan Divya Ayu Prihatina, Salsabila Cleopatra, dan Wardah Hamidah dengan materi yang berjudul Daya Kecoh pada Butir Soal. Untuk mempersingkat waktu kepada kelompok, langsung saja saya persilakan untuk memaparkan materi. Boleh minta tolong di share screen dulu, moderator. Ya, baik. Terima kasih. Boleh dipindah ke slide 1 dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 pada hari ini akan memaparkan materi mengenai daya kecoh pada butir soal yang beranggotakan saya sendiri, Divya Ayu, Salsabila Cleopatra, dan Wardah Hamidah. Boleh di next. Beberapa hal yang akan kami jelaskan pada materi kali ini yaitu ada pengertian, kemudian karakteristik, tujuan, fungsi, perhitungan, dan juga contoh dari daya pengecoh soal itu sendiri. Boleh di next. Ya, yang pertama adalah pengertian distraktor atau pengecoh soal, di mana distraktor itu mempunyai arti sebagai pilihan jawaban atau opsi yang ada pada bentuk soal pilihan ganda. Nah, dalam setiap tes yang objektif selalu itu digunakan alternatif jawaban yang mengandung dua unsur sekaligus, yaitu jawaban benar dan jawaban yang salah sebagai pengecoh atau kita sebut sebagai distraktor. Nah, opsi atau alternatif yaitu beberapa kemungkinan jawaban berjumlah kisaran antara 3 sampai 5 buah, dan dari kemungkinan jawaban yang terpasang pada setiap soal. Nah, salah satu di antaranya itu merupakan jawaban betul, sedangkan sisanya merupakan jawaban yang salah. Nah, jawaban dari setiap soal mempunyai pola jawaban. Yang dimaksud pola jawaban di sini adalah distribusi testi dalam hal menentukan pilihan jawaban pada soal bentuk pilihan ganda. Dan untuk memperolehnya pun bisa dilakukan dengan menghitung banyaknya testi yang memilih pilihan jawaban A, B, C, atau D yang tidak memilih pilihan manapun, atau yang disebut dengan blanko. Nah, dalam istilah evaluasi ini disebutnya itu dengan omit atau disingkatnya O besar. Nah, dari pola jawaban soal ini dapat ditentukan apakah pengecoh atau distraktor itu berfungsi sebagai pengecoh yang baik atau tidak. Kemudian menurut Ari Kunto, pengecoh yang tidak dipilih sama sekali oleh testi itu berarti pengecoh tersebut dinilai jelek gitu, terlalu mencolok atau menyesatkan. Nah, sebaliknya sebuah distraktor dapat dikatakan berfungsi dengan baik apabila distraktor tersebut mempunyai daya tarik yang besar bagi pengikut tes yang kurang memahami konsep atau kurang menguasai bahan materi ajar gitu. Kemudian pengecoh yang baik adalah pengecoh yang dipilih oleh sebagian besar peserta didik yang memiliki kemampuan yang rendah. Sedangkan jawaban kunci adalah pilihan yang dipilih oleh sebagian besar peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi. Nah, kemudian di tujuan umum di
gunakannya distractor ini adalah untuk mengecoh mereka yang kurang mampu atau tidak tahu agar dapat dibedakan dengan yang mampu. Oleh karena itu, distractor yang baik adalah yang dapat dihindari oleh anak-anak yang pandai dan terpilih oleh anak-anak yang kurang pandai, serta apabila terpilih minimal 5% dari jumlah pesertanya. Boleh di next? Selanjutnya adalah karakteristik dari distractor atau pengecoh soal. Nah, butir soal yang baik, pengecohnya akan dipilih secara merata oleh siswa-siswa yang menjawab salah. Sebaliknya, butir soal yang buruk, pengecohnya akan dipilih secara tidak merata, maka pengecoh dianggap baik bila jumlah siswa yang memilih pengecoh itu sama atau mendekati jumlah ideal. Nah, jadi suatu distraktor dapat diperlakukan dengan 3 cara, yaitu antara lain yang pertama diterima karena sudah baik, kemudian ditolak karena tidak baik, dan ditulis kembali maksudnya karena kurang baik. Nah, jika kekurangannya mungkin hanya terletak pada rumusan kalimatnya saja, maka hanya perlu ditulis kembali gitu dengan perubahan seperlunya. Karena kita ketahui bahwa menulis soal itu pekerjaan yang sulit ya. Sehingga apabila masih dapat kita perbaiki, sebaiknya diperbaiki saja gitu. Jadi tidak dibuang. Nah, suatu distraktor dapat dikatakan berfungsi baik jika paling sedikit dipilih oleh 5% pengikut tes seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi next. Nah, tujuan ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, sekarang bagian tujuan. Tujuan dari pemasangan distraktor atau pengecoh soal adalah agar siswa yang mengikuti tes ada yang tertarik memilihnya. Dan semakin banyak siswa yang terkecoh dengan distraktor tersebut, maka distraktor akan semakin bagus dalam menjalankan fungsinya. Begitupun sebaliknya, kalau yang milihnya sedikit, berarti distraktor tersebut tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Menurut Sudijono, distraktor dapat dinyatakan sudah berfungsi dengan baik apabila distraktor tersebut sekurang-kurangnya dipilih sebanyak 5% dari keseluruhan peserta tes. Boleh dilanjut? Selanjutnya ada fungsi dari distraktor atau pengecoh soal. Dalam menganalisis fungsi pengecoh atau distraktor dikenal dengan istilah menganalisis pola penyebaran jawaban butir soal pada soal yang berbentuk pilihan ganda. Jadi pengecoh ini cuma ada di soal pilihan ganda doang. Kalau di soal bentuk uraian itu nggak ada. Dari penyebaran butir soal tadi bisa diketahui apakah pengecoh tersebut berfungsi dengan baik atau tidak. Dan suatu pengecoh dapat dikatakan berfungsi dengan baik jika paling sedikit dipilih oleh 5% dari pengikut tes. Untuk tes pilihan ganda dengan 5 alternatif jawaban dan P sama dengan 0,8 dilihat dari segi omit atau lambangnya ini O besar, sebuah butir soal dikatakan baik jika persentase O-nya kurang dari 10%. Contohnya kayak di tabel PPT ini. Kalau kan di tabel tuh di tabel kan pengecohnya ada A, B, D, dan E. Terus itu semuanya dihitung. Dengan A sama dengan 13 dibagi 70 dikali 100% hasilnya lebih besar dari 5%. Berarti berfungsi. Yang B, D, dan E juga dihitungnya sama. Dan hasilnya juga lebih besar dari 5%. Berarti mereka semua itu berfungsi. Nah, opsi yang di pilihan ganda kan biasanya ada 3 atau 5 buah. Salah satu dari semua itu ada satu jawaban betul dan kunci jawaban. Sedangkan sisanya merupakan jawaban salah. Jawaban salah ini disebut sebagai distraktor atau pengecoh soal. Next. Boleh dilanjut sini ya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Salsabila. Baik, selanjutnya akan dibahas mengenai perhitungan dari kecoh butir soal atau distraktor. Nah, di sini ada beberapa rumus, di mana yang pertama itu IPC sama dengan FPC
per N-NB dibagi alt min 1 dikali 100%, di mana NPC itu adalah jumlah siswa yang memilih pengecoh itu, IPC adalah indeks pengecoh atau distraktor, kemudian N besar di sini adalah jumlah seluruh siswa yang ikut tes, NB merupakan jumlah subjek yang menjawab benar pada butir soal, dan alt menunjukkan banyaknya alternatif jawaban atau option yang bisa berjumlah 3, 4, atau 5. Boleh next. Nah, sedangkan kualitasnya tuh bisa mengacu ke sini, di mana indeks pengecoh dari 76% sampai 125% itu dapat dikategorikan sebagai pengecohnya itu sangat baik. Sedangkan 51% sampai 75% atau dari 126 sampai 150% itu baik. Kemudian indeks pengecoh 26 sampai 50% itu atau 151 sampai 175 itu kurang baik, dan juga 0% sampai 25% itu atau 126 sampai 200% itu termasuk ke dalam kategori buruk, sedangkan sangat buruk itu apabila indeks pengecohnya lebih dari 200%. Boleh di next. Nah, sebagai contoh dalam analisis distraktor, di sini terdapat suatu tes pilihan ganda yang akan dianalisis itu soal nomor 32 yang memiliki 5 alternatif jawaban, dan kunci jawabannya itu adalah C. Semua siswa yang mengikuti tes itu ada 50 siswa dengan 20 siswa yang menjawab benar dan sisanya itu menjawab salah. Nah, kemudian bisa dilihat di sini pada butir soal nomor 32 itu siswa yang memilih jawaban A berjumlah 7 orang, yang memilih jawaban B berjumlah 8 orang, yang memilih jawaban C 10 orang, yang memilih jawaban D 7 orang, dan juga memilih jawaban E itu ada 8 orang. Kemudian apabila dihitung menggunakan rumus yang telah dijelaskan tadi, maka diperoleh indeks pengecoh dari butir yang A itu ada 93%, butir yang B 107%. Kemudian yang C ini kita abaikan karena dia itu adalah kunci jawaban dari soal nomor 32. Kemudian indeks pengecoh D itu 93% dan yang E adalah 107%. Nah, semua indeks pengecoh dari A, B, D, dan juga itu sudah dapat dikategorikan sangat baik karena berada di dalam rentang 76% sampai 125%. Sehingga semua pengecoh itu dapat dikatakan telah berfungsi gitu. Boleh di next. Nah, namun di sini terdapat kasus lain apabila di soal yang sama, namun kebanyakan pilihan siswa itu menempuh pada satu option, di mana di sini siswa kebanyakan memilih pengecoh A dan pengecoh A. Sedangkan B dan E itu sangat sedikit, bahkan di pengecoh E itu tidak ada yang memilih sama sekali. Nah, maka di sini dapat dikatakan bahwa pengecoh E dan B itu tidak berfungsi dengan baik, sedangkan pengecoh A menyesatkan. Dengan demikian, pengecoh A dan juga E harus diganti karena tergolong buruk, sedangkan pengecoh B perlu direvisi karena kurang baik. Next. Nah, di sini terdapat rumus lain, di mana indeks pengecoh itu bisa dihitung juga dengan membagi antara jumlah siswa yang memilih pengecoh itu dengan jumlah seluruh siswa yang ikut tes, kemudian dikalikan dengan 100%. Dengan ketentuan yang sudah dijelaskan tadi bahwa suatu pengecoh dapat dikatakan baik apabila paling sedikit dipilih awal 5% dari pengikut tes. Boleh di next. Nah, sebagai contohnya di sini terdapat tes pilihan ganda hasil belajar bidang studi akidah akhlak yang diikuti oleh 50 orang siswa Madrasah Sanawiyah dengan 40 butir soal yang dilengkapi 5 alternatif jawaban. Nah, di sini akan dianalisis dari butir soal nomor 1 yang kunci jawabannya itu D. Diperoleh pola penyebaran jawaban sebagai berikut di tabel yang ada di PPT ini. Nah, kemudian menggunakan rumus yang tadi, di mana pengecoh A itu dipilih oleh 4 orang siswa, kemudian per 50 didapat dari total siswa yang mengikuti tes. Kemudian dikalikan 100 sama dengan 8%. Begitu juga seterusnya. Dan diperoleh kesimpulan bahwa seluruh pengecoh dari A, B, C, dan juga E itu telah berfungsi dengan baik. Karena dipilih oleh lebih dari 5%
siswa yang mengikuti tes. Boleh next. Nah, tadi itu merupakan rumus untuk menghitung analisis daya kecoa butir soal atau distraktor dengan cara manual. Nah, tapi lalu bagaimana jika kita ingin menghitung daya kecoa itu dengan jumlah butir soal yang lebih banyak gitu secara keseluruhan? Nah, tentunya perlu dibuat tabel khusus agar setiap butir soal itu diketahui berapa siswa yang menjawab A, menjawab B, C, dan juga seterusnya. Dan kita bisa menggunakan bantuan dari Microsoft Excel. Sebelumnya saya izin share screen. Apakah sudah terlihat? Halo. Sudah terlihat? Sudah terlihat. Udah Kak. Jadi di sini sebelumnya kita harus menyiapkan beberapa tabel terlebih dahulu, dan kita langsung masukkan saja data yang terdapat nama siswa dan juga semua pilihan jawaban yang mereka pilih di setiap butir soal. Nah, di sini sudah terdapat 10 siswa dengan 10 butir soal juga. Kemudian disertai dengan kunci jawabannya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita akan menghitung terlebih dahulu pada butir soal nomor 1 ini yang menjawab A ada berapa, yang menjawab B berapa, dan juga seterusnya. Cara kita memasukkan rumus count if. Diklik di sini dan ditarik di sini. Kemudian titik koma. Nah, karena kita ingin melihat berapa siswa yang menjawab A, maka tanda kutip A, tanda kutip. Kita pastikan dulu ini yang menjawab A ada 5 orang. Ternyata betul. Begitu juga seterusnya. Masukkan rumus count if. Kemudian sekarang B. Dan seterusnya. Nah, di sini sudah didapat semua berapa jumlah siswa yang menjawab A, B, C, dan D, dan juga E pada butir soal nomor 1. Dan kita tarik saja ke kanan, maka otomatis semuanya pada butir soal sudah akan terisi. Nah, apabila sudah seperti ini, langkah selanjutnya adalah menghitung jumlah dari soal nomor 1 ini menggunakan rumus sum. Kita tarik saja dari sini sampai E. Nah, sini sudah menunjukkan angka 10 sesuai dengan jumlah siswanya. Berarti ini bisa menunjukkan bahwa semuanya telah menjawab dan tidak ada yang tidak menjawab. Kemudian langkah selanjutnya itu kita akan mencari persentase dari daya kecoa butir soal itu masing-masing. Caranya itu dengan pertama seluruh tabel ini kita kategorikan ke dalam ini percentage supaya dalam bentuk persen nantinya. Caranya itu
kita masukkan jumlah siswa yang menjawab A pada butir soal nomor 1 dibagi dengan total seluruh siswa itu 10. Nah, maka akan langsung keluar. Gitu juga dengan yang B, kita klik ke sini di tabel 2, kemudian dibagi 10. Dan begitu seterusnya. Nah, sama dengan tabel yang kedua tadi, apabila sudah seperti ini, kita tarik saja ke kanan, maka otomatis semuanya akan terisi. Nah, untuk memastikan lagi, kita harus menjumlahkan dengan sum. Dari 100%, kita tarik lagi ke mana. Nah, apabila sudah seperti ini, maka langkah terakhir adalah kita menentukan ringkasan dari daya kecoh ekstraktor soal yang ada di tabel 3 ini. Caranya, kita tinggal copy paste dari sini, kita copy, kemudian, nah di sini ada satu hal yang harus diperhatikan, yaitu kita tidak bisa asal paste begitu saja dengan Ctrl V, karena kita akan menggunakan paste spesial. Nah di sini kita akan ditampilkan beberapa pilihan, kemudian pilih values dan juga transpose untuk mengubah dari yang horizontal menjadi vertikal. Nah, maka di sini sudah terlihat semuanya efektivitas dari DKCO setiap butir soal dari pilihan A, B, C, dan juga E. Nah, kemudian langkah terakhir itu kita melihat menandai ini kunci jawaban dari nomor 1 sampai 10 supaya kita bisa mengabaikannya, karena kan kita bisa, ingin melihat daya kecoh dari butir soal, karena kunci jawaban nomor 1 itu A, kita tandai dulu. Yang 2 A, 3 C, Nah, apabila sudah seperti ini, maka bisa terlihat gitu di butir soal nomor 1, efektivitas dari distraktor itu yang pilihan B 10%. Apabila mengacu kepada ketentuan tadi, maka distraktor yang pilihan B pada butir soal nomor 1 itu sudah berfungsi dengan baik karena dipilih oleh lebih dari 5% dari seluruh total siswa. Sedangkan yang C ini pada butir soal nomor 1 belum berfungsi dengan baik karena tidak ada yang memilih, alias di sini terlihat 0%, sehingga belum berfungsi dengan baik, dan begitu pun seterusnya sampai nomor 10. Sekian penjelasan dari kelompok 7. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kelompok 7 yang telah memaparkan materinya secara sangat baik. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab untuk 3 orang penanya. Kepada audiens yang ingin bertanya, saya persilahkan. Saya moderator. Silahkan, Dina. Saya ingin bertanya, kelompok kan tadi sudah menjelaskan jika pengecoh soal itu hanya ada di soal pilihan ganda. Nah, lalu pertanyaan saya, mengapa pengecoh soal itu tidak dipakai pada soal uraian? Terima kasih. Terima kasih, Dina. Selanjutnya, untuk yang ingin bertanya. Saya izin bertanya, moderator. Silakan, Nadira. Baik, terima kasih. Tadi kelompok kan udah jelasin tahap-tahap untuk pembuatan daya kecoh butir soal ya. Pertanyaannya gimana sih supaya kita sebagai seorang guru tahu bahwa daya kecoh yang kita buat dalam soal-soal tes PG itu berjalan
efektif dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Terima kasih Nadira. Untuk penanya terakhir, saya persilahkan. Saya moderator, saya ingin bertanya. Silakan Aurel. Ya, nama saya Aurelia Yunus. Saya ingin bertanya kepada kelompok 7 ya, mengenai daya pengecer soal. Nah, setelah kita nanti membuat soal pilihan ganda kan ya tadi, karena daya pengecer soal itu untuk pilihan-pilihan ganda saja. Nah, setelah kita membuat soal tersebut, lalu kita analisis dan sampai pada kesimpulan bahwa harus ditulis kembali karena kurang bagus gitu pengecer soalnya. Nah, adakah cara untuk merevisi atau membuat soal kembali dan bagaimana gitu cara-caranya untuk kita membuat soal kembali yang sesuai dengan daya pengecer soal tersebut. Terima kasih. Terima kasih Aurel. Oke, karena sudah ada 3 penanya, untuk diskusi selanjutnya kita lanjutkan saja langsung ke WhatsApp grup ya teman-teman. Langsung aja boleh live, terus kita pindah ke WhatsApp grup ya. Terima kasih. Oke, makasih moderator dan teman. Terima kasih juga Bu Devi.